Ya, hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya, baik, mari kita perhatikan bersama-sama. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ya. Di situ ada kata supaya. Jadi dulu itu ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia itu punya rencana, ya, punya rencana, punya tujuan, kenapa dia menciptakan manusia. Ada tujuan supaya, ya, di situ ada kata supaya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya, rupanya Tuhan. Kenapa? Supaya mereka apa katanya berkuasa atas ikan-ikan dan sebagainya. Jadi atas seluruh ciptaan Tuhan dan atas seluruh bumi. Jadi sekali lagi tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan itu supaya manusia apa katanya berkuasa. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Adam dan Hawa saja, tapi juga untuk kita. Nah, yang menarik adalah Adam dan Hawa itu, saya pernah sampaikan di webinar ya, di PA maksudnya, saya pernah sampaikan bahwa yang namanya Adam dan Hawa itu diciptakan sebagai anak Allah. Jadi bukan sekedar ciptaan, ya, bukan sekedar ciptaan. Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan binatang-binatang di bumi, di udara, ya, di laut, Tuhan ciptakan. Nah, sekarang saya tanya, dari semua ciptaan Tuhan, termasuk para malaikat, itu yang mana yang diciptakan dan diberi keadaan juga status sebagai anak Allah? Malaikat, mereka anak Allah bukan? Mungkin kita pikir, Pak, kalau malaikat itu kan diciptakan, ya katanya yang pernah lihat malaikat, malaikatnya bercahaya, berarti mulia dong, Pak. Mereka bisa terbang, mereka bisa pergi kemana saja yang mereka mau tanpa rasa capek. Saya kesini berasa capek. Malaikat nggak bakal capek. Nah sekarang apakah mereka ini diciptakan sebagai anak Allah atau tidak? Jawabannya itu tidak. Yang diciptakan sebagai anak Allah itu adalah Adam dan Hawa. Mereka saja, bahkan binatang-binatang mau sebesar apapun, mau sehebat apapun, mau sekuat apapun, tidak ada yang diberi atau diberi status anak Allah atau diciptakan sebagai anak Allah. Nah ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Adam dan Hawa itu bukan sekedar diberi status anak Allah. Mereka bukan sekedar diberi hak sebagai anak Allah. Mereka itu diciptakan sebagai anak Allah. Loh Pak tahu dari mana? Loh itu ayatnya jelas. Yang namanya anak itu pasti mirip siapa? Bapaknya. Ini kan diciptakan serupa dan segambar. Diciptakan memiliki atau diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Binatang nggak serupa dan segambar.
Nah sekarang saya tanya, berarti Bapak Ibu yang udah percaya Yesus ini anak Allah, bukan? Berarti Bapak Ibu Saudara ini istimewa, bukan sekedar manusia. Dan kalau kita lihat sekali lagi di ayatnya, tujuan Tuhan menciptakan anak bagi dirinya. Itu apa? Supaya mereka berkuasa. Dan sebenarnya Adam dan Hawa itu jadi wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan untuk apa, Pak? Untuk memerintah di bumi. Oh, hebat kan? Wakilnya Tuhan untuk memerintah di bumi. Itu luar biasanya. Jadi ini nggak sembarangan sebenarnya. Dan apakah itu termasuk kita? Siapa yang setuju kalau itu termasuk kita? Angkat tangan coba kalau merasa yakin itu termasuk saya, Pak. 1, 2, 3. Waduh, agak ragu kayaknya. Nah, sekarang perhatikan ya. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa yang adalah anak itu dengan tujuan supaya mereka berkuasa. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan. Kata berkuasa itu maksudnya apa sebenarnya? Kata berkuasa itu dalam bahasa aslinya ya seperti saudara baca itu ya, artinya apa? Mendominasi. Jadi punya dominasi, punya area yang dikuasai, memerintah. Kemudian apa katanya? Menundukkan. Jadi nggak sembarangan, sekali lagi, pengertian berkuasa itu mendominasi, memerintah, kemudian menundukkan. Jadi dengan kata lain, manusia itu Adam dan Hawa diciptakan dan ditetapkan untuk punya apa? Kekuasaan atau area wilayah tertentu. Itu yang namanya dominasi. Jadi area kekuasaan Adam dan Hawa kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26 itu seluruh bumi. Makanya saya bilang soal apa perkara kecil, perkara besar itu, saya bilang ini manusia pertama yang diberi tanggung jawab luar biasa besar. Seluruh bumi dipegang sama dia. Semua ciptaan Tuhan diperintah sama dia. Jadi Bapak Ibu perlu tahu pada masa itu bahkan singa pun itu tunduk sama dia. Saya mau sampaikan begini. Dulu binatang itu waktu diciptakan Tuhan di masanya Adam dan Hawa itu bisa bicara bahasa seperti manusia. Apakah kambing be, singa wow. Pada masa itu ngomongnya kayak apa? Bahasanya seperti apa? Dulu itu pada masa Adam dan Hawa, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, mereka itu ngomongnya kayak manusia, kayak Adam dan Hawa. Saya nggak tahu persis bahasanya Adam dan Hawa itu bahasanya bahasa apa. Walaupun saya punya kecurigaan, keyakinan, kayaknya bahasanya bahasa Ibrani. Cuman Ibrani yang paling kuno. Misalnya benar, nih ya, misalnya benar bahasanya Ibrani, misalnya dicontoh. Nah itu binatang-binatang kayak singa, gajah, itu bicara dalam bahasa Ibrani. Maksudnya apa? Bahasa yang sama dengan Adam dan Hawa. Tahu dari mana Pak? Gampang. Waktu ular menggoda Hawa, Hawa itu kok bisa ngerti
kalimat yang diucapkan sama Hawa. Kok dia bisa ngerti? Hawa kok bisa ngerti apa yang diucapkan oleh ular? Artinya apa? Lo itu bicaranya dengan bahasa yang sama. Jadi binatang itu bisa bicara. Bukti lain itu adalah keledai yang waktu itu ngomong sama Bileam. Tahu ceritanya? Tahu ya? Keledainya Bileam tiba-tiba ngomong sesuatu. Kenapa? Dia dipukulin terus sama tuannya. Dan keledai ini melihat ada malaikat di depan dia. Keledainya ucap. Nah, saya mau sampaikan, keledainya itu bicara dengan bahasa yang memang, maksudnya gini, memang mereka itu diberi kemampuan bicara seperti manusia juga bicara. Nah, waktu itu tiba-tiba kebuka. Kenapa kok saya pakai istilah kebuka? Waktu zamannya Adam dan Hawa, setelah Adam dan Hawa bikin dosa, kemampuan binatang untuk bicara itu ditutup. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, binatang udah gak bisa lagi berkomunikasi sama manusia. Tapi masa Taman Eden, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bisa ngomong kayak Adam dan Hawa, bisa bicara. Jadi Bapak Ibu bayangkan pada waktu itu pergaulan Adam dan Hawa itu dengan binatang itu lancar. Mereka berkomunikasi. Dan sekali lagi rajanya waktu itu yang mewakili Tuhan itu adalah Adam. Hawa itu ratunya mewakili Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Adam ngomong sama singa, lalu kasih perintah sama singa. Singanya nurut. Singanya nurut, nggak pakai lawan. Si Adam ngomong dia ikutin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, manusia itu ditetapkan punya kekuasaan area wilayah tertentu dan waktu itu disuruh bumi. Nah, sekarang perhatikan lagi, Adam diberi otoritas untuk mendominasi dan memerintah bumi. Ini penting Bapak Ibu, perhatikan baik ya, ini penting. Memahami bahwa Adam dan Hawa diberi area memerintah. Nah, karena dia waktu itu belum jatuh dalam dosa dan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka dia diberi tanggung jawab yang sangat besar karena mampu. Kenapa? Punya karakter dan sifatnya siapa? Tuhan. Mampu memerintah atas seluruh bumi. Makanya waktu ular datang mencobai dia, terus Hawanya itu percaya, lalu ngikutin omongannya si ular, sebenarnya membingungkan. Kenapa? Loh, Hawa itu punya otoritas besar. Dia bisa loh ngomong sama ular. Hei, ular, ngomongmu salah. Siapa bilang? Tuhan itu bilang, buah pohon ini nggak boleh dimakan. Dia bisa. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Jadi yang seharusnya terjadi apa? Yang seharusnya terjadi, Hawa itu menghardik ular, negur ular. Kamu salah ular, kamu jangan coba tipu saya. Itu otoritas. Nah, sekarang. Jadi sekali lagi, wilayah kekuasaannya Adam seluruh bumi. Nah, ini kata otoritas. Otoritas itu artinya apa? Otoritas itu artinya izin yang sah atau hak istimewa. Jadi dengan kata lain, Adam dan Hawa punya hak istimewa dari Tuhan untuk apa? Mendominasi
memerintah, menaklukkan seluruh bumi. Dia juga diberi izin yang sah. Jadi yang berhak memerintah atas bumi pada waktu itu tidak ada yang lain kecuali Adam dan Hawa. Dan binatang-binatang itu anehnya nurut semua. Bisa bayangkan si Adam ketemu ikan paus, dia kasih perintah sama ikan paus itu nurut sama dia. Makanya mengherankan kalau Hawa tidak menghardik ular pada waktu itu. Nah, ini Kejadian 1 ayat 28. Ini bagian yang saya suka sekali. Allah memberkati mereka. Nah, kalimat berkatnya apa? Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan. Dikasih perintah, dikasih berkat. Berkatnya itu apa? Memampukan Adam dan Hawa untuk menaklukkan. Ini berkat yang mungkin Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Biasanya berkat dikait-kaitkan sama apa? Berhasil lah. Terus apa lagi? Uang, gitu kan? Tapi ini Bapak Ibu perhatikan, ini berkat yang satu ini berhubungan dengan otoritas. Kita diberkati dengan kemampuan, dengan hak, dengan otoritas untuk menaklukkan bumi. Jadi bukan hanya dikasih perintah, tapi juga diberkati. Ini contoh, ya. Yosua dan bangsa Israel diberi otoritas untuk menguasai negeri Kanaan. Tuh ya. Sekarang, ini wilayahnya jelas ya. Disuruh ke Kanaan, lalu kamu taklukkan negeri Kanaan. Padahal di negeri Kanaan itu ada banyak daerah, di situ ada banyak raksasa, ada suku-suku bangsa raksasa tinggi besar. Salah satu contohnya Goliat. Tingginya Goliat itu 3 meter lebih. Ini dari lantai ke sini berapa meter kira-kira? Segitu kan? Jadi mereka diberi Tuhan wilayah Kanaan, dikasih daerah kekuasaan, tapi kamu harus menguasainya, kamu harus menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Jadi bukan asal masuk, masuk perang taklukkan, masuk perang taklukkan. Mereka pasti menang nggak? Pasti. Walaupun ngelawan raksasa, pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ke daerah di luar Kanaan, kira-kira bisa nggak naklukkan daerah itu di luar Kanaan? Bisa nggak kira-kira? Ya, menguasai Kanaan, menguasai daerah lain yang bukan Kanaan. Ya, nggak bisa. Dikasih berkuasa atas Kanaan. Bisa paham ya? Jadi diberi area, diberi wilayah kekuasaan. Jadi Tuhan, lu masuk Kanaan, lu kuasai, dijamin menang. Titik. Tuhan menyertai. Tapi terus kalau bangsa Kanaan, bangsa Israel nggak mau, mereka pilih negeri lain. Mereka nggak bisa menang di negeri itu. Kenapa? Lo Tuhan ngasihnya Kanaan, kok kamu belok ke kanan? Kalau Adam dan Hawa pergi kemanapun, dia pasti menang. Lo kenapa? Lo memang dikasih Tuhan seluruh bumi. Beda kan? Pasti menang.
Nih, contoh saya, Tuhan perintahkan saya masuk Ciledug, lalu merintis di Ciledug. Pertanyaannya, saya pasti nggak bisa nundukkan Ciledug, menguasai Ciledug. Siapa yang yakin? Angkat tangan. Jadi gini, bangsa Israel dan Yosua ini dikehendaki Tuhan masuk Kanaan. Jadi maksudnya gini, kalau saya diberi wilayah untuk saya kuasai dalam konteks merintis jemaat, jangan pergi ke tempat lain. Jangan buka rintis di wilayah lain, kecuali nanti pada waktunya kemudian Tuhan sampaikan ke saya, kamu pergi ke Australia, buka Australia di daerah ini. Nah, udah di situ. Dan itu lain lagi. Sekarang di situ dulu, di sini dulu, di Ciledug. Jadi saya nggak boleh nih berangkat nih ya dari Bekasi, terus dengan penuh keraguan. Begitu nginjek di Ciledug, ini kira-kira bener nggak dari Tuhan? Loh, malaikat yang nemenin saya nanya, loh kamu kemarin gimana kok nggak yakin sih? Loh kalau memang udah dikehendaki Tuhan, nggak mungkin gagal saya di Ciledug. Karena udah dikasih wilayah ini untuk dikuasai. Kemarin perhatikan ada doanya Pak Yosef minggu lalu. Waktu doain saya. Itu kalimatnya Pak Prima menguasai. Itu Alkitabiah doa itu. Sekarang contoh lagi. Bu Esther buka buka percetakan di daerah Kebayoran Lama. Itu kan bukan kebetulan ada di situ. Betul ya? Itu daerah kekuasaan. Jadi konsumen seorang-orang yang ada di daerah sekitar Kebayoran Lama itu bisa ditarik sama Tuhan untuk nyetaknya di percetakannya Western. Sama dengan yang lain. Pak Bu Pak Bena sama Yanti, daerah kekuasaannya di mana? Kalau Tuhan itu kehendaki Bapak dan Ibu buka di Ciledug, itu daerah kekuasaannya di situ. Jadi Tuhan itu menetapkan bisnis Bapak Ibu bisa berkembang di Ciledug. Karena apa? Loh itu wilayahnya diberikan. Gitu. Akhirnya orang Israel masuk Kanaan enggak? Masuk enggak? Orang Israel. Masuk. Tapi sempat tertunda enggak? Sempat tertunda enggak? Masuk Kanaan. Sempat enggak? Ada yang tahu? Sempat tertunda atau tidak? Sempat. Nggak tanggung-tanggung 40 tahun tertunda, muter-muter di padang gurun. Gara-gara apa? Gara-gara Pak 10 pengintai ngelihat raksasa di tanah Kanaan, mereka balik, mereka ngomelin Musa, engkau akan buat kami mati ya di tanah Kanaan. Ada banyak raksasa, kami seperti belalang. Wah, itu hebohnya luar biasa. Sekian banyak orang Israel itu teriak, nangis, mengerang, mengeluh. Nah, orang Israel percaya yang 10. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Bapak Ibu bisa batal
menguasai wilayah yang diberikan Tuhan ke kita kalau kita terintimidasi? Bisa gagal. Itu sebabnya Tuhan ngomong sama Yosua sebelum dia jadi mimpin orang Israel gantikan Musa. Disuruh jaga hati, tetap kuat. Diulang berkali-kali itu sama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Begitu terus. Kenapa? Loh, ini unsur satu ini penting. Salah satu modal besar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau sampaikan Bapak Ibu jujur aja ya. Ini jujur aja. Saya itu tiap hari kayak orang diintimidasi. Saya masuk ruangan ini, setan niupin sesuatu untuk intimidasi saya. Sebelum saya berangkat ke sini, si setan intimidasi saya. Lalu yang kedua yang harus saya lakukan apa? Saya injek wilayah Ciledug ini. Loh Pak, Bapak udah nginjek, iya, cuma nginjeknya itu bukan nginjek biasa. Nginjeknya di mana? Dalam nama Yesus, ini daerah kekuasaan. Waktu Tuhan sampaikan pesannya sama Yosua, salah satu pesannya apa? Aku menyertai engkau. Wilayah yang engkau injak, tanah yang engkau injak itu akan menjadi milikmu. Coba. Gimana? Punya bisnis nggak? Amin. Sebutkan satu. Frozen. Kuasai Ciledug itu dengan frozenmu. Amin. Ada seorang pengusaha bakso menguasai Jakarta. Bakso-bakso sebagian besar bakso yang ada di Jakarta itu ambil sama dia. Menguasai Jakarta ini orang. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama penjual bakso di Jakarta itu ambilnya dari dia. Dia penguasa bakso Jakarta. Bisa nggak? Bisa. Loh, masalahnya itu kita yakin nggak kita itu ditempatkan Tuhan buka usaha di lokasi itu. Yuda Geraha Raya, warung esnya harus menguasai seluruh Geraha Raya. Betul ya? Ibu juga sekolah musik buka di Geraha Raya, kuasai Geraha Raya. Kenapa? Lo kita ini ditetapkan Tuhan untuk berkuasa. Dikasih wilayahnya. Memang nggak seluruh bumi. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu. Lalu apa? Perkataan iman. Loh, saya itu wajib sebenarnya. Wajib ngomong. Saya akan kuasai Ciledug. Injil diberitakan di Ciledug. Kan udah dikasih tahu wilayahnya. Kenapa mesti ragu? Saya berandai-andai ini. Hana, bisnis frozen. Lu jadikan itu bisnis keluarga. Itu kembangkan. Kuasai daerah Ciledug dengan frozennya. Kalau perlu banyak orang ngambil di situ. Saya berapa waktu lalu, belum lama, ketemu ada satu pengusaha. Dia itu tempatnya kecil. Dia bisnis kopi. Tempatnya kecil. Kalau mau lihat nanti cari Bude Pak Bude Pardi di daerah apa? Di mana? Impres. Di dekat dia itu ada
orang bisnis kopi, saya ngobrol sama yang punya. Tahu nggak? Tempatnya kecil, dia nggak buka coffee shop khusus, tapi kalau ada orang datang pesen kopi, dia layani. Tapi bisnisnya dia bukan coffee shopnya itu. Bisnisnya dia adalah dia jadi supplier coffee shop yang ada di daerah Ciledug. Daerah Ciledug itu ada sekian puluh coffee shop dan sebagian besar ngambil dari dia. Tempatnya kecil, nggak ada lebih kecil dari ini. Itu tuh ruang tengah itu lebih kecil dari ini. Ruang belakang itu ada mesin apa, mesin gila apa, ini apa, untuk apa sih, aku sih lupa, untuk manggang kopi, biji kopi. Dia yang jadi supplier sebagian besar coffee shop yang ada di Ciledug. Jadi kita masih tahu kita ditetapkan berkuasa. Nanti baca kisahnya Abraham, ya, Abraham, ya Abraham sama Lot. Mereka, kekayaan mereka menguasai wilayah itu, akhirnya mereka pisah. Karena apa? Gembalanya berantem. Ya, silakan kita pisah. Kamu kemana? Saya akan pergi sebaliknya. Karena akhirnya gembala mereka berantem, pegawai mereka berantem. Karena udah makin menguasai wilayah itu. Saya mau sampaikan, ini sebenarnya juga salah satu contoh. Ini menggunakan otoritas. Kita sudah diberi wilayah dan sekarang mesti menggunakan otoritas. Nih, perhatikan ya. Ini salah satu contoh cara menggunakan otoritas. Mungkin Bapak Ibu nggak seperti ini, tapi ini contoh saja. Di situ dikatakan Raja-Raja 2:14. Katanya apa ini? Ia mengambil jubah itu. Ia ini yang dimaksud Nabi Elisa. Ceritanya dia baru ditinggal sama Nabi Elia. Dia muridnya Nabi Elia. Elia terangkat ke surga. Jubah yang selama ini suka dipakai sama Nabi Elia jatuh ke bawah. Elianya dijemput kuda berapi, jubahnya jatuh. Jubahnya jatuh, dia pakai sama Elisa. Terus dia mau balik, dia ketemu sama sungai. Perhatikan tuh. Setelah dia ketemu sungai, lalu apa yang dilakukan? Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Terus apa katanya? Dipukulkanlah ke atas air itu, air sungai. Terus apa katanya? Sambil berseru. Ini dahsyat ini. Di manakah Allah, Tuhan Allah Elia? Ia memukulkan air itu, lalu terbagi sebelah sini ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Loh, kenapa dia melakukan itu? Karena dia lihat gurunya itu kalau ketemu sungai mau nyebrang, dicopot jubahnya, dihantamkan ke air sungainya terbelah. Dan dia terima jubahnya Elia, ada kuasanya di situ. Dia hantamkan lalu bilang, mana Tuhan Allahnya Elia? Pak, kenapa sih mesti kayak gitu? Justru supaya terbuka pintunya. Jadi kalau usaha nggak maju-maju, stuck, nggak maju-maju, itu harus mulai menggunakan otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kan bukannya di Ciledug, kuasai Ciledug. Bukannya di Geraha, kuasai Geraha. Pak, ada sekolah musik ya, Citra. Pak, ini ada pesaing, Pak, ada sekolah musik lain. Loh ya sudah, terus kenapa? Sekarang saya tanya, kalau misalnya sekolah musik ini yang punya bukan orang Kristen, nggak mungkin, Mbak.
Citra skala di sana. Jadi jangan pernah berpikir kalah. Kenapa? Loh, Tuhan yang melarang sana kok. Jadi begini nih, ini kebenaran yang kita bisa pelajari. Pertama, apa katanya? Kepada anak-anaknya, Tuhan memberikan otoritas untuk menguasai dan menundukkan. Dan otoritas ini bisa dipakai untuk apa? Untuk melawan kuasa gelap yang ada di wilayah di mana kita diutus Tuhan ke situ. Jadi dengan kata lain begini, Bu Esther buka usaha percetakan di Kebayoran. Ibu itu diutus ke Kebayoran oleh Tuhan. Itu mikirnya begitu. Siapa? Niko. Ada ini es krim di bawah. Loh, diutus Tuhan di Ciledug untuk buka es krim. Ini gambarannya begitu ya. Diutus Tuhan. Citra ada di Geraha Raya. Bapak sama Ibu, Pak Bernard dan Mbak Yanti itu diutus ke Geraha Raya. Untuk apa? Untuk menguasai Geraha Raya. Wakilnya Tuhan untuk memerintah di sana. Lalu kebenaran yang lain apa? Bila kita tidak menggunakan otoritas, apa yang terjadi? Maka kita akan kalah. Kuncinya itu gunakan otoritas. Jadi kita tidak menggunakan otoritas, maka kita akan kalah. Nah, sekarang perhatikan ini catatan paling bawah. Kekalahan itu sebenarnya apa? Kekalahan itu masalah yang berhasil menundukkan kita. Benar. Kekalahan kita itu apa? Masalah yang menundukkan kita. Daud menang kenapa? Karena dia mengalahkan Goliat. Kalau Daud kalah, itu artinya apa? Goliat yang mengalahkan Daud. Betul ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Ini kebenaran lain, perhatikan. Ini poin-poin ini. Ukuran keberhasilan bukan dilihat dari jumlah uang yang kita peroleh. Oh ya Pak, iya. Loh, jadi apa? Loh, jumlah uang yang kita peroleh itu sebenarnya apa? Hanya dampak dari keberhasilan. Lalu jadi menangnya atas apa? Ini perhatikan ya, contohnya Daud. Daud itu dijanjikan Raja Saul kekayaan bila berhasil mengalahkan Goliat. Nah, keberhasilan Daud itu apa? Dapat kekayaan. Apa kira-kira? Ya ini, perhatikan ya. Daud dijanjikan Raja Saul kekayaan bila berhasil mengalahkan Goliat. Nah, sekarang pertanyaan, keberhasilan Daud itu yang mana? Dapat kekayaan Raja Saul? Goliat. Gara-gara ngalahkan Goliat, duitnya datang. Kan gitu. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik. Kita harus mulai belajar untuk memetakan sebenarnya apa yang harus kita taklukkan. Setelah kita berhasil maju dalam penaklukan kita, maka uang akan mengalir kepada kita. Jadi fokusnya bukan soal cari uang. Fokusnya adalah penaklukan, penguasaan wilayah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman pada sore hari ini
Kami berdoa ya Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan Engkau, perenungan kami, dan buat kami lebih mengerti lagi ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi penguasa yang berhasil menguasai wilayah yang sudah Engkau percayakan kepada kami untuk kami kuasai. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya melalui pertumbuhan rohani kami, melalui pertumbuhan karakter kami akan menjadi penguasa-penguasamu yang makin hari, makin sanggup menguasai wilayah yang sudah dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mulai menguasai wilayah yang lebih kecil dahulu, maka kemudian kami akan melangkah lebih besar, dan akhirnya seluruh wilayah akan kami kuasai. Terima kasih Tuhan, bahkan pelayanan perintisan jemaat di Ciledug ini, kami percaya ya Tuhan, GBI Rock Ciledug itu akan berkembang di wilayah Ciledug ini, dan akan keluar dari Ciledug ini, menguasai wilayah di luarnya, dan kemudian akan lebih jauh lagi, dan akan lebih jauh lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.